به تتم الصالحات. نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. والصلاة والسلام على النعمة التامة والرحمة العامة محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat asar, khususnya Bapak Ketua Kantor Bapak Yusri. Kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga sore ini kita dapat bersama-sama menjalankan pengabdian kita kepada Allah, bersujud dan bersembuh kepada-Nya. Semoga Allah meninggikan derajat kita di dunia dan akhirat. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti suri tauladan beliau. Termasuk di antara suri tauladan beliau adalah mencintai ilmu dan mengamalkan ilmu. Kita duduk bersama di majelis ilmu, insya Allah penuh dengan manfaat dan keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke judul selanjutnya, yaitu rihlatuhul ula ila Syam tsumma kadhuhu fi sabilir rizqi. Rihlatuhu, rihlah itu touring, traveling. Kalau sekarang anak-anak biasa menggunakan kata-kata healing, padahal healing tidak harus dengan traveling. Ya, ada seorang wanita itu ketika minta waktu untuk healing, ternyata apa? Minta waktu untuk setrika seharian, itu healingnya. Ada juga yang seperti itu. Oh iya, saya bisa cerita karena kenyataan. Loh, nanti kok ngomong anak? Iya, soalnya istriku minta waktu untuk healing. Loh, di mana healingnya? Di rumah, setrika itu healingnya. Seharian dia minta waktu untuk setrika. Oh ini rihlah itu perjalanan pertama, al-ula itu pertama, ila Syam, ke negeri Syam. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW ketika umur 12 tahun. Tsumma kadhuhu fi sabilir rizqi, kemudian kerja kerasnya dalam mencari rezeki. Namun sebelum kita masuk di judul ini, pada pertemuan sebelumnya itu kita sempat membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengundang umat manusia untuk berkunjung ke Baitullah Al-Muharram. Itu Baitullah Al-Haram, yaitu Masjidil Haram. Nah, dalam keterangan ayat ini disebut wa'adzim fil nasi bil haji. Wahai Ibrahim, serulah umat manusia untuk pergi haji, untuk pergi umrah. Haji dan umrah itu intinya mengunjungi tanah suci di Makkah Al-Mukarramah. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru itu, sebelum menyeru bertanya kepada Allah, bagaimana caranya? Suara saya tidak mungkin nyampe. Kata Allah menjawab, tugasmu menyeru, saya yang menyampaikan. Nah, artinya sejak saat itu Bapak Ibu sudah ditakdir oleh Allah orang-orang yang diberikan rezeki untuk mengunjungi Baitullah. Artinya karena yang disebut adalah wa'adzim finnas, seluruh umat manusia. Berarti tidak terkecuali anak cucu Nabi Ibrahim yang ada di Palestina, yang ada di Baitul Maqdis. Itu juga diseru. Nah, adapun mereka sampai ke sana atau tidak, nah itu Allahu a'lam gitu ya. Jadi yang pasti Jazirah Arab itu termasuk yang dekat-dekat dengan dari situ, dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Rasulullah, meskipun zaman jahiliyah itu orang-orang Jazirah Arab ya yang sekitar Arab Saudi itu pergi ke Ka'bah untuk memenuhi panggilan itu bagi yang terketuk hatinya. Jadi bukan berarti dikhususkan untuk keturunan Nabi Ismail saja yang ditinggalkan di situ. Buktinya kita saja yang ada di Indonesia itu ada rasa rindu untuk Baitullah. Artinya Allah telah menetapkan panggilan itu
seruan itu ke hati orang-orang yang beriman. Kurang lebih seperti itu. Baik, sekarang kita insya Allah masuk ke judul yang tadi. Perjalanan pertama Rasulullah ke negeri Syam, dan Rasulullah memulai bekerja keras untuk menjaga masjid. Padahal usia masih belasan tahun remaja. Ketika Rasulullah tamma lahu minal umri isnata asyrata sanah. Ketika 12 tahun. Kalau 12 tahun sekarang kelas berapa? Di kelas 6 SD ya. Nah, di sini Rasulullah diajak oleh pamannya bernama Abu Thalib ila Syam, ke negeri Syam. Negeri Syam dulu satu kawasan, kalau sekarang sudah terpecah menjadi 4 bagian. Palestina, Suriah, kemudian Lebanon, dan Yordania. Firaq bin Littijarah. Tujuannya apa? Tujuan pamannya mengajak Nabi Muhammad SAW yang masih berusia 12 tahun ini untuk urusan dagang. Nah, termasuk di antara kebiasaan suku Quraisy itu bepergian jauh untuk urusan bisnis. Jadi ini penting bagi kita mengajarkan anak-anak kalau kita sedang apa-apa dibekali kaderisasi. Ya, misal kita punya skill apa, anak kita kenal. Jangan sampai misal ada di antara kita yang pintar listrik, installasi listrik atau benak-benak lampu dan sebagainya lagi. Terus anaknya minta dipelajari, terus gak usah kok fokus belajar. Nah itu kan juga belajar. Itu malah bagus, bekal skill. Kemudian diajaklah oleh Abu Thalib Rasulullah SAW. Walamma nazala Arabu Basra maru ala rabbin hunaka yaqulu Bahira. Ketika sampai suatu tempat namanya Basra. Ada suatu tempat belum sampai negeri Syam. Ada suatu tempat namanya Basra. Maru ala rabbin hunaka yaqulu lahu Bahira. Berhenti di suatu tempat namanya Basra. Di situ ada seorang pendeta. Kana aliman bil Injil, khadiran bi syu'unin nasraniyah. Beliau ini bernama Bahira, sangat menguasai kitab Injil. Ketika Bahira ini melihat Rasulullah SAW yang masih usia 12 tahun, ja'ala yata'ammanuhu wa yukallimuhu, diteliti. Kemudian diajak omong-omongan. Setelah selesai omong-omongan, seperti interview, seperti itu. Setelah selesai dengan Nabi Muhammad SAW yang masih usia 12 tahun, iltafata ila Abi Thalib faqala lahu. Beranjak ke Abu Thalib, pamannya tadi. Ditanya, ma hadzal gulam minka. Nah, kalau bahasa kita kalau ketemu orang ini sinten jenengan. Ini siapa Anda? Atau apa hubungan Anda dengan dia? Ngaten nggih. Faqala ibni, ini anakku. Abu Thalib saking sayangnya dengan Nabi Muhammad SAW memanggilnya ini anakku. Yang mengejutkan adalah Bahira menjawab, ma huwa bi ibnik wa ma yanbaghi an yakuna abu hadzal gulami hayyan. Enggak mungkin ini anaknya. Kenapa jenengan bisa ketemu seseorang di tempat umum, jenengan sama anak jenengan ditanya, ini siapa jenengan? Anak saya. Enggak mungkin anak jenengan. Bapaknya ini pasti sudah mati. Gimana? Kan kalau ini tapi hak ini benar yang dikatakan Bahira itu benar. Ini tidak mungkin anak jenengan dan tidak mungkin ayah anak ini masih hidup. Kaget Bahira, kaget Abu Thalib. Faqala huwa ibnu akhi. Benar sampean. Dia adalah ponakanku, anaknya saudaraku. Faqala fama fa'ala abuhu. Terus bapaknya di mana? Mata wa ummuhu hubla bihi. Telah meninggal dunia ketika ibunya masih mengandungnya. Apa dikatakan oleh Bahira? Sadaqta. Benar sampai berdekat hijau. Semakin heran. Itu sopo ini? Tadi sudah tahu ini bukan anakku. Terus membenarkan pernyataanku. Farji' bihi ila baladihi wahdar alaihi yahud. Fawallahi la idra'ahuna la yuballighunnahu syarran. Sampean jangan teruskan perjalanan ke negeri Syam. Loh, kenging apa? Bahaya. Anak ini calon nabi. Anak ini calon nabi. Dia akan menjadi orang besar nanti ketika di masa pemudanya. Kalau sampean meneruskan perjalanan lalu dilihat oleh orang-orang Yahudi, pasti anak ini dicelakai. Nah,
Akhirnya fa asra'a bihi Abu Thalib a'idan ila Makkah. Karena Abu Thalib mendapati orang ini seorang pendeta, orang yang alim, artinya orang yang lurus. Waktu itu Rasulullah masih 12 tahun, belum ada Al-Quran, belum ada syariat Islam. Orang-orang yang lurus saat itu adalah orang-orang yang berpegang dengan Injil yang asli, termasuk Bahira ini. Karena apa? Di kitab Injil yang asli ada yajidunahu maktuban, tertulis ciri-ciri Rasulullah SAW itu dengan sangat detail di kitab Injil dan Taurat yang asli. Tapi sekarang sudah dimanipulasi, dihilang-hilangkan. Itu ada di Al-Quran digambarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ketika melihat Rasulullah nanti ketika sudah dewasa, sudah jadi Nabi dan Rasul, umur 53 hijrah ke Madinah, didelok loh, teman. Ini kesimpulan Injil dan Taurat ini. Akhirnya Taurat itu dimanipulasi, didakwahkan kepada masyarakat awam. Inilah pentingnya literasi. Masyarakat awam ketika dengar ceramah pendeta-pendeta Yahudi, diceritakan di Taurat, dijelaskan Nabi terakhir begini dan begini. Misal, rambutnya lurus, padahal Rasulullah ikan. Akhirnya orang-orang awam itu ketika melihat di Madinah Rasulullah menyatakan dirinya Nabi dan Rasul, nah, becok orang itu. Gak sama dengan yang disampaikan oleh pendeta-pendeta. Padahal itu ayat buatan mereka. Katanya jelas ya. Nah, di sini pelajaran pertama yang kita ambil adalah orang-orang ahli kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi, yang jujur, seharusnya mereka saat ini berada dengan kita masuk Islam. Karena apa? Kalau mereka mengaku iman dengan Taurat dan Injil, dan di Taurat dan Injil ada penjelasan tentang Nabi terakhir, harusnya beriman dengan Taurat dan Injil, ya mengikuti ajarannya, yaitu beriman dengan Nabi terakhir. Ciri-cirinya jelas. Di antaranya ayat yang ada dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah 146. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami beri Alkitab kepada mereka. Berarti sini Yahudi dan Nasrani. Kitabnya apa? Taurat dan Injil. Orang-orang yang kami beri Alkitab, yang dimaksud di sini adalah ahbarul Yahud wa ulama Nasara. Orang-orang yang menguasai Taurat dan Injil yang jujur. Ya'rifunahu, mengenalinya. Yang di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti halnya mereka mengenali anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Tapi sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran itu padahal mereka mengetahui. Ini jelas ya ayat ini. Berarti orang-orang Yahudi itu, orang-orang Nasrani itu sebenarnya tahu kebenaran Rasulullah. Ini buktinya Bahira. Karena sudah dijelaskan di Taurat dan Injil Rasulullah dari kecil seperti apa dan seperti apa. Kalau di kitab-kitab sejarah yang lain, ketika perjalanan dari Mekah ke negeri Syam itu bebatuan, pohon-pohonan itu tergerak-gerak seakan memberi penghormatan kepada Rasulullah SAW yang masih usia 12 tahun. Dan juga ada naungan awan sehingga tidak kepanasan. Kita sudah sepakat pertemuan-pertemuan sebelumnya ada namanya dalam ilmu akidah nomor yang pra mukjizat disebut apa? Irhas. Nah, irhas Rasulullah. Waktu bayi sudah kita bahas ya. Waktu bayi ada irhas. Waktu umur 5 tahun ada irhas. Ini waktu 12 tahun perjalanan jauh, masa dibiarkan kepanasan? Ini calon Nabi dan Rasul, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi naungan awan. Sehingga Bahira sangat yakin, ini nggak biasanya. Yang lain rombongan-rombongan yang pergi ke negeri Syam melewati daerah ini, nggak ada dinaungi awan seperti ini. Ini Iyub, ini rombongan ini juga agak heran. Kok Iyub ini? Ada apa ini? Nggak ada yang tahu. Bahira lah yang tahu ilmu itu. Di kitab Injil dijelaskan, calon Nabi terakhir ketika bepergian jauh dinaungi awan, tergerak bebatuan dan pepohonan seperti memberi penghormatan. Apakah ini mustahil? Tidak mustahil. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semua bisa terjadi. Namanya sifat jaiz Allah. Bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi.
bukan mustahil. Okay? Nah, di sini ketika ayat ini turun Bapak Ibu, ketika ayat 146 surat Al-Baqarah turun, Umar bin Khattab itu ingin membuktikan benar tadi ini. Sehingga Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini mantan pendeta Yahudi yang sangat alim, sangat menguasai Al-Quran. Corong kalau kita zaman ini di Islam, kiainya ditanya oleh Umar bin Khattab. Ata'rifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifu ibnak? Wahai Abdullah bin Salam, apakah benar kamu mengenali Muhammad seperti halnya kamu mengenali anakmu? Kita mesti mengenal anak kita nih, Pak Ibu. Misal anak kita bermain di luar rumah, terus ada yang sama teman-temannya, terus ada yang jatuh nangis. Dari suaranya kita tahu, oh itu anakku nangisnya bukan seperti itu, betul ya? Apalagi ibunya lebih mengenal, oh bukan. Nah ini dikatakan difirmankan oleh Allah, orang-orang ahli kitab yang menguasai Taurat dan Injil mengenali Nabi Muhammad SAW lebih besar dibandingkan mengenali anaknya sendiri. Umar bin Khattab membuktikan. Dijawab oleh Abdullah bin Salam, faqala na'am wa akthar. Oh jelas, saya lebih mengenali Muhammad SAW dibandingkan anak saya sendiri. Ini bukti kedua. Kemudian, walaqad kana sababu islami Salman al-Farisi tatabbu'u khabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi minal Injil wa ruhban wa ulama al-kitab. Ada seorang sahabat namanya Salman. Pasti ini sudah terkenal, Pak Ibu. Salman al-Farisi, bukan nama asli. Al-Farisi ini artinya berasal dari Persia. Salman al-Farisi berarti Salman yang berasal dari Persia. Beragama apa? Nasrani. Tatabbu'u khabarin Nabi. Dia masuk Islam itu karena mencari tahu tentang kebenaran isi Injil itu. Benar tadi, tanya kepada para kiainya, para ruhban dan ulama kitab, para ulama yang menguasai kitab Injil dan Taurat ditanya. Benar, seperti benar. Akhirnya dia mencari, dengar info ada di Madinah. Dia dari Persia ke Madinah mencari kebenaran. Ketika melihat Rasulullah sesuai dengan yang dipelajari dalam kitab mereka, langsung menyatakan syahadat. Nah, berarti kalau seandainya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu jujur, terutama ulama-ulamanya, pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya, pastilah dia tidak memanipulasi ayat-ayat Injil dan ayat-ayat Taurat demi kepentingan. Kan takut kehilangan pengikut, takut kehilangan pengaruh. Gitu. Ada hasadan min indi anfusihim. Mereka itu iri dan dengki. Kenapa yang menjadi nabi dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel? Israel itu siapa? Nama Nabi Sinten? Yakub alaihissalam. Nabi Yakub, nama lainnya adalah Israel, bahasa Ibrani yang artinya Abdullah, hamba Allah. Oke, ini adalah pembahasan pertama tentang hakikat ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang seandainya mereka jujur, mereka pasti masuk barisan kita bersyahadat. Kemudian, thumma aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastabdilu fatrat asy-syababi min umrihi fabada'a bis-sa'i min rizqi wa raha yashtaghilu bi ra'yil badan. Kemudian setelah kembali, enggak jadi melanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Ketika kembali, beliau yastabdilu fatrat asy-syabab, menyambut atau menggunakan masa remajanya, masa mudanya. Fabada'a bis-sa'i min rizqi. Bada'a memulai bis-sa'i, sa'i itu usaha, bekerja, lirizki, mencari rezeki. Berupa apa? Usia belasan tahun itu. Waraha yashtabilu bi ra'yil ghanam. Rasulullah itu pergi bekerja dengan menggembala kambing. Nah, usia belasan tahun, dulu Nabi kita bekerja, mencari rezeki mandiri. Nah, maka pelajaran yang penting bagi kita adalah anak-anak kita latih mandiri, terutama ketika usianya sudah 12 tahun ke atas. Tentang sholat di usia 7 tahun sudah harus diajari, 10 tahun harus lebih tegas lagi. Ada hadis yang berbunyi apa? Alimu auladakum bis-sholati fi sab'in atau kama qala.
Ajari anak-anakmu sholat usia 7 tahun. Kalau sudah usia 10 tahun, fadribu, pukul mereka kalau sampai tidak sholat. Nah, kata-kata fadribuhu Bapak Ibu itu memiliki makna hissi dan makna. Pukul itu dalam kata-kata doroba yadribu ada yang bermakna fisik atau non fisik. Jadi jangan diambil arti hanya fisik saja. Suam lagi yang nggak sholat. Ada pukulan yang lebih keras meskipun nggak tersentuh fisiknya. Nah, contoh anak kita, nah untuk bilang contoh ini, seandainya ada seorang anak tidak sholat subuh misalnya, pagi harinya itu terlambat, sama orang tua yang sudah berusaha dibangun atau tidak mau, akhirnya dibuat kesepakatan. Hari ini sangumu tak potong. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Nah kamu meninggalkan sholat. Biasa dikasih sangu misal 20.000, sekarang tak kasih yang 5.000. Itu pukulan. Zuhur asar seandainya ternyata nggak sholat, maka kita cari sesuatu yang dia sukai, kita sita, misal HP, tak sita 1 minggu karena kamu meninggalkan sholat, itu pukulan juga. Ya, jadi tugas kita sebagai orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Anak-anak terutama, dan kalau laki-laki, kalau suami, istrinya juga diajarkan apa, andimuhum wa adibuhum, diajari ilmu mengenai agama dan juga dididik secara adab. Kemudian di sini Rasulullah SAW menggembala kambing. Kambingnya siapa? Kuntu ana al-ghanam ala qaroriti ahli Makkah. Saya menggembala kambingnya orang-orang Mekah. Nah, ini saya Bapak Ibu. Ini hadis. Diceritakan Rasulullah SAW ketika sudah menjadi nabi. Bercerita tentang masa remajanya. Dulu ketika aku usia belasan tahun, aku sibuk bekerja, yaitu menggembalakan kambing-kambingnya penduduk Mekah. Dari situ aku mendapat upah. Nah, di sini yang bisa kita ambil pelajaran adalah kenapa Rasulullah SAW capek-capek bekerja, upahnya tidak seberapa. Menggembala kambing itu kira-kira mudah atau susah? Coba di tanah yang tandus, harus menaiki bukit-bukit, mencari tempat yang banyak tumbuhan, dan menggembalanya ini sampai bermalam. Jadi tidak sehari pulang, tidak bermalam. Jadi buat seperti kandang itu di tempat yang sangat jauh dari tempat tinggal. Nah, seperti sekarang, masa ada orang buat kandang di perkampungan? Kira-kira diprotes atau tidak sama tetangga-tetangganya? Nah, ini tempatnya jauh, jaga. Nah, di sini ada hikmah yang bisa kita ambil. Sebenarnya sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan kehidupan Nabi kita SAW yang masih remaja itu penuh dengan kesejahteraan. Betul betul. Terus tinggal di rumah yang mewah, semua dicukupi. Calon Nabi, betul nggih? Maryam saja, Siti Maryam itu di Al-Quran digambarkan beribadah di mihrab seperti ini, buah-buahan datang sendirinya. Sehingga Nabi Zakaria yang mengasuhnya bertanya, "Anna laki hada?" Kamu dapat dari mana ini, Maryam? Ya, ini Siti Maryam saat itu belum punya anak Nabi Isa. Dia menjadi wanita yang sangat salihah, tumbuh dengan baik, beribadah kepada Allah, rezekinya dicukupi, nggak perlu mencari-cari aman-aman medus, dicukupi sama Allah di tempatnya. Buah-buahan yang bukan musimnya ada, sehingga Nabi Zakaria kaget. Loh, sampai dapat dari mana ini? Qalat huwa min indillah. Qalat itu Maryam menjawab, dia dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki pada yang dikehendakinya tanpa batas. Batas di sini jumlah, sebab, jadi Maryam hanya beribadah di mihrabnya. Sebenarnya Allah kan bisa juga Rasulullah dibuat seperti itu. Tapi karena Rasulullah ini seorang laki-laki menjadi panutan bagi kita, dibuatlah harus bekerja. Meskipun sebenarnya pamannya Abu Thalib itu
bisa mencukupi. Tapi takdir Allah seperti ini menjadi teladan bagi kita bahwa Rasulullah itu memiliki perasaan yang halus dan sensitif, peka, tidak mengandalkan pemberian orang lain. Jadi tidak mengandalkan pemberian pamannya. Meskipun hasil yang didapat Rasulullah SAW itu tidak seberapa, tapi beliau menunjukkan kepada pamannya bahwa beliau adalah bukan anak yang suka dompleng, mengandalkan nggak mau kerja. Jadi mengandalkan pemberian orang lain. Nah, di sini dijelaskan. Tata'allaku bibayani naw'il hayatil lati yartadiha Allah Ta'ala li ibadihi shalihin fi dunya. Pelajaran juga yang harus kita ambil selain Rasulullah SAW itu memberi contoh pada kita bahwa kita harus bekerja peka, tidak aras-arasan, tidak bermalas-malasan sejak usia yang sangat belia. Ada juga pelajaran ini menunjukkan model kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang soleh di dunia. Jadi, laqad kana sahlan 'ala al-qudrah al-ilahiyah an tuhayyi al-nabi wa qafisatul hayatih min asbabir rafahiyah yang saya sebut tadi. Sungguh sangat mudah bagi Allah yang Maha berkuasa untuk menjadikan Rasulullah hidup mewah, hidup penuh dengan kesejahteraan. Tapi di sini kenapa ditakdir untuk anil qadahi, bekerja keras dengan model riayatil aghnam, menggembala kambing, sa'yan wara al-qut, untuk mencari upah, untuk beli makan. Kenapa? Di sini ada penjelasan khairu malil insan. Ini ada pesan yang harus kita tangkap, menunjukkan sebaik-baik harta seseorang itu ma'iktasabahu bikaddi yaminihi waliqa'i ma yuqaddimuhu minal khidmati li mujtama'ihi wa bani jinsihi, yaitu harta yang dihasilkan oleh seseorang dengan tangannya, berarti bekerja, dengan akalnya, berarti bekerja, dan juga harta yang didapat dari hasil mengabdi kepada umat manusia, memberi manfaat. Nah, di sini ada hadis Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, ayyul kasbi afdal? Rasul, pekerjaan apa yang afdal, yang paling bagus? Dijawab Rasulullah SAW, ma ya'malu rajulu biyadihi, yaitu apa yang dihasilkan oleh seseorang dengan hasil keringatnya, akal fikirannya, kepandaiannya, memberikan manfaat umat manusia. Wa kullu bai'in mabrurin, dan juga jual beli yang mabrur. Ternyata yang mabrur itu bukan hanya haji. Istilah mabrur itu juga digunakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi untuk jual beli. Wa kullu bai'in mabrurin, dan semua jual beli yang mabrur. Bagaimana jual beli yang mabrur? Yaitu jual beli yang terhindar dari unsur tipu menipu. Jual beli yang terhindar dari unsur kecurangan. Misal timbangan diapot-apot loh. Atau orang sudah percaya sama pedagang, beli durian misal. Pengalaman soal ini kalau pernah pulang Jumatan sama bapak di Masjid Surat Dinawan itu, bapak ingin durian, saya gonceng, itu ke durian, oke. Mas, saya nggak bisa milih durian, tolong pilihkan yang terbaik. Oh iya, siap. Harga berapa? Ya, saking bagusnya, ini bagus ini. Dimasukkan kresek hitam, langsung dicantelkan di motor saya. Oh, ini paling bagus. Ya, terima kasih. Saking percayanya, kan? Nggak ada suudon sampai rumah gosok. Jadi nggak dilihatkan, dimasukkan kresek hitam, baik sekali kan? Ditempelkan dicantolkan di motor saya sampai rumah. Waduh, itu seakan-akan dia beruntung. Buah yang busuk sudah laku, secara tidak langsung justru dia rugi. Kenapa? Akhirnya saya sama bapak kecewa, nggak akan situ lagi. Pernah juga beli rambutan, dikasih incipan itu sing super rapi. Akhirnya dia udah beli 1 kilo, diboilingkan sing elek sampai rumah. Nah, ini nggak mabrur.
Ya, dia mendapatkan keuntungan, kita yang beli dapat kerugian. Ini nggak mabrur, nggak baik harta yang dapat dari model seperti itu. Kemudian wasyarul mal, sebaliknya seburuk-buruknya harta. Ma asabahul insan wa huwa mustali ala dhurri duna an yara ayyata'atin fi sabilih. Yaitu harta yang didapatkan oleh seorang manusia sedangkan dia itu mustalqin ala dhurri, tidur-tiduran. Duna an yara ayyata'atin, tanpa merasakan sedikit pun rasa capek untuk mendapatkan harta tadi. Wa duna an yubdila ayya faidatin, dan tanpa memberi manfaat sedikit pun lil mujtama bagi masyarakat. Nah, ini berarti poinnya adalah tiduran, aras-arasan, tidak memberi manfaat bagi sesama manusia. Berarti meskipun ada orang yang tiduran tapi memberi manfaat bagi manusia, berarti tidak termasuk harta yang buruk. Misal contoh yang buat aplikasi Grab misal. Sekarang mungkin dia tidur-tiduran. Harta datang dengan sendirinya, pasif income. Tapi dia itu punya ilmu, memberi manfaat dari aplikasi itu, orang terbuka lapangan pekerjaan. Orang jualan enggak sekarang, kalau dulu itu harus buka toko, sekarang di dapur rumah karena ada GrabFood, Shopee Food gitu, dan Shopee Food. Apa lagi itu? GoFood. Nah, ini bukan promosi ini, contoh saja. Atau orang-orang yang karena keahliannya sehingga membuat kemudahan untuk umat manusia. Aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya. Misal YouTube sekarang. YouTube. Itu kalau dia bisa memberikan manfaat bagi orang, informasi, berita, hal-hal yang baik, meskipun dia tidur-tiduran, terus viewernya banyak, itu tetap baik, bisa dapat income dari situ. Karena apa? Memberikan faedah. Karena di sini diikat dengan kata-kata seburuk-buruk harta yang didapatkan oleh manusia adalah harta yang didapat tanpa rasa capek, aras-arasan, tidur-tiduran, dan tidak memberikan sedikit pun faedah atau manfaat bagi masyarakat. Nah, ini sewu ya, seperti yang haram-haram itu tidak mau capek mengandalkan keuntungan judi atau totoan, sambung ayam, itu kan ingin dapat harta. Nggak apa-ngapain, nyiksa makhluknya Gusti Allah. Ayam bukan diciptakan untuk itu ya, ayam diciptakan untuk apa? Untuk jadikan kare, jadikan opor, ayam bakar. Nah, ini kok disambung gitu, kalau berdarah-darah terus habis dirusak, ya Allah, diramun, wah, habis itu gitu lagi untuk dapat uang, ini enggak boleh. Jelas ya. Jadi dari episode kehidupan Rasulullah usia belasan tahun, beliau capek-capek menggembala kambing, ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita harus memiliki sensitivitas, kepekaan. Kalau bisa melihat saudara kesusahan atau melihat kita sebagai anak orang tua kesusahan, janganlah pelit. Kita beri meskipun tidak banyak. Orang tua nggak akan minta kepada kita dan tidak akan mengharap. Kita lah yang perlu memberi semampu kita. Makanya ada saudara misal kesusahan. Kalau kita belajar dari ini, Rasulullah kan ingin nyumbang kepada pamannya Abu Thalib meskipun tidak banyak. Ingin nyumbang, tidak numpang tidur dan makan saja di rumah pamannya Abu Thalib, betul? Nah, berarti kita juga harus punya kepekaan terhadap orang sekitar, tetangga kita. Laisal mu'minu man kana jaruhu ja'ian wa huwa yashba'u atau kama qala. Tidaklah sempurna keimanan seseorang kalau kita berusaha membuat merasakan pemuda lainnya hiburan, senang-senang, gitu. Tapi waktunya sudah habis. Ya, namanya Pak. Bisa dilanjut di lain kesempatan, insya Allah. Karena itu ada hikmah yang juga yang kita ambil bahwa Rasulullah SAW itu manusia biasa.
Tapi ada rahasia nanti yang terjadi itu tidak sampai kejadian. Rasulullah seakan-akan ada yang menjaga, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini meskipun tidak detail nih, tidak detail sebagai penutup nih dari sudah terlanjur saya sebut, itu menunjukkan nih, kalau kita eh, sudah berniat untuk kemaksiatan terus dihalangi sama Allah, jangan malah marah dan kecewa. Ya. Misal arek enom misalnya pacaran misalnya, sudah janjian sama yang disukai, janjian utang terus, itu bentuk penuh dengan Allah. Betul. Karena Rasulullah ini ada di masa mudanya kepingin ikut ada pesta di Mekah, itu janjian turun dari bukit yang dia menjaga kambing-kambing itu ke sana, baru sampai awal rumah pertama di Mekah ini, tiba-tiba duduk ketiduran sampai siang, terbangun karena panasnya matahari. Kemudian sholat subuh masih belasan tahun, Pak. Belum jadi nabi dan rasul, belum ada syariat sholat subuh. Jangan ditiru. Oh, Nabi Muhammad turun ini. Sing nangekno sinar matahari. Wah, berarti jadi dalil tidak bisa. Rasulullah ini belum jadi nabi dan rasul, belum ada syariat sholat subuh. Begitu terulang kembali. Dari situ Rasul sadar, kenapa setiap kali aku ingin merasakan yang dirasakan pemuda-pemuda Mekah itu, musik-musik gitu kan, senang-senang semalam hari, begadang, ada pesta-pesta, ya pasti ada mirasnya di situ. Rasulullah selalu tertidurkan dengan sendirinya. Di awal baru masuk kampung, tiba-tiba pengen nunggu di depan rumah orang, tertidur. Wa ma'aiqadhani illa syamsi. Dan aku tidak terbangun kecuali panasnya matahari. Nah, ini poinnya adalah Rasulullah manusia biasa juga punya kecenderungan-kecenderungan seperti itu, tapi Allah memberikan perlindungannya. Hikmahnya kalau kita sudah niat keburukan, terus terlindungi dengan hal yang tidak terfikirkan, jangan malah mangkal. Itu Gusti Allah sayang dengan kita. Jangan malah, oh boy, kok udah, wes kate kumpul-kumpul, wes tuku, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi di antara kasih sayang Allah adalah kita tidak mempersiapkan beramal soleh, tiba-tiba beramal soleh. Kita mempersiapkan diri untuk maksiat, tiba-tiba gagal. Itu tanda kasih sayang Allah. Misal kita tidak niat infak sedekah, tiba-tiba kita berjalan, kok itu dikasih Allah? Tiba-tiba infak nggak ada niat, itu tanda Allah sayang dengan kita. Jangan-jangan ada hak orang lain yang memang belum kita salurkan. Nah, tapi menjelas ya, ini aslinya ya sudah, nanti detailnya di pertemuan saja insya Allah dengan izin Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.